Dari Jalan Pesukan Ronggolawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sob ya. Citra masih bersama Ricky Bibisana dan kita juga masih bersama Pak Wandi. Iya. Ya, ini bagian Kasat Bimas ya Pak ya. Iya, Kasat Bimas. Ini biasanya kalau Kasat Bimas ini bagiannya apa aja nih Pak? Kasat Bimas ini sebenarnya kami sampaikan kepada masyarakat bahwa di Satuan Polres ini secara struktur organisasi kan di samping pimpinan kemudian ada pelaksana tugas pokok. Nah, pelaksana tugas pokok ini ada beberapa kepala satuan, mulai dari Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Samapta dan kami Kasat Bimas. Kasat Bimas ini sebenarnya sebagai bagian dari fungsi preemptif, Mas Riki. Apa itu Pak? Pencegahan terhadap gangguan keamanan. Keamanan khususnya nih ya Pak ya, untuk keamanan masyarakat gitu ya? Iya, keamanan masyarakat, pencegahan dini di awal. Jadi hampir seperti kayak Intel. Kalau Intel itu lebih di bawah, tertutup. Kalau kita terbuka. Iya. Ya. Oke, biasanya kalau ketika Pak Wandi ini apa ya kayak ini apa namanya bertugas gitu Pak. Ini biasanya yang ditemukan apa nih gangguan keamanannya Pak? Yang sering banget ada di Wonosobo gitu. Macam-macam ya? Macam-macam. Wonosobo ini kan kota kecil tapi banyak dikenal masyarakat. Iya. Salah satu diantaranya masalah yang saking tren. Ini masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini juga kita prihatin sekali. Ya, tindak pidana yang melakukan kekerasan terhadap anak dan perempuan ini. Dimana untuk diketahui masyarakat umum bahwa peradilan agama di Kabupaten Wonosobo ini grade-nya kelasnya kelas 1A. Kami bingung kenapa kelas 1A, mohon maaf, karena ternyata informasi dari teman-teman pengadilan ini karena banyaknya kasus yang ditangani. Oh, ya. Banyak juga ya Pak ya? Banyak ditangani, iya. Ribuan. Ya. Ini untuk Wonosobo yang kota kecil ya Pak ya? Dari NTCR, nikah talak cerai itu banyak sekali, maka mungkin karena kota dingin ya. Kota dingin. Ya, itu juga masalahnya juga berbagai macam. Salah satu diantaranya, mohon maaf, Wonosobo sendiri kan dulu dikenal banyak tenaga kerja yang di luar. Di sisi lain juga itu menimbulkan permasalahan. Di mana putra-putrinya harus ikut bapak atau salah satu orang tuanya, bahkan ke eyangnya, jadi pengawasan kurang. Gitu ya, dari situ sudah menimbulkan beberapa permasalahan. Yang pertama, kemudian yang kedua terkait dengan masalah kenakalan remaja tadi ya, kenakalan remaja. Kemudian terkait dengan yang masalah narkotika dan psikotropika ini Wonosobo juga tidak luput dari sasaran pengedar dari luar. Untuk yang masih remaja nih banyak juga nggak Pak untuk yang ada beberapa remaja, terutama remaja yang masih sekolah ada, mahasiswa juga ada. Ada ini yang memprihatinkan kita. Langsung terjun di itu ya Pak ya, mesti seperti itu ya. Kita bahkan kemarin kita juga lagi pendampingan terhadap teman-teman yang dulu pernah terkena sehingga harus mau tidak mau menjadi masyarakat binaan. Sudah selesai kita harus ada pendampingan. Iya. Oke Pak Wandi, kita kembali lagi ke keamanan di selama bulan Ramadan ya Pak Wandi. Jadi kan sempat disebutkan ada jam rawan nih di Wonosobo. Nah, supaya masyarakat Wonosobo itu lebih berhati-hati dan lebih waspada untuk jam-jam rawan di Wonosobo ketika bulan Ramadan itu jam-jam berapa aja? Tentunya ini beda sama ketika bulan Ramadan ya Pak ya. Iya. Rawan pertama kami bedakan. Rawan pertama adalah rawan terkait gangguan keamanan secara umum. Kemudian yang kedua adalah gangguan rawan dari masalah lalu lintas. Bisa kemacetan, bisa kecelakaan yang tidak diharapkan. Pertama terkait dengan masalah gangguan keamanan. Gangguan keamanan dari sisi waktu ini yang perlu cermati oleh masyarakat umum. Pertama, Siang ini ketika jam-jam kerja, Mas. Jam-jam kerja. Iya, jam-jam kerja, di mana para pelaku tindak pidana ini sudah mengetahui bahwa seseorang tersebut kesehariannya melakukan aktivitas, kerja atau mungkin di sawah atau kerja kantoran yang berangkat pagi pulang sore, suami istri. Kemudian di tempat-tempat yang di lingkungannya, mohon maaf, di lingkungan mungkin juga lingkungan orang-orang pekerja. Bisa di perumahan, bisa di pemukiman. Itu juga perlu diantisipasi karena pelaku itu dia menyasar bisa sampai ke masuk rumah, bahkan mengambil barang-barang yang sampai di tempat-tempat yang tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah mereka lakukan. Kemudian malam ini tentunya malam ketika masyarakat
melaksanakan ibadah taraweh. Nah, taraweh ini juga menjadi waktu-waktu, mohon maaf, waktu-waktu rentan, ya rentan dan bagian sasaran dari para pelaku kejahatan. Kemudian biasanya kalau malam sih, waktu-waktu malam masyarakat untuk peningkatan kemampuan menjaga keamanan lingkungan lebih ya ada ronda, kemudian sambil membangunkan orang sahur. Lah kemudian pagi ketika masyarakat semalam sudah sholat sampai malam, capek menyiapkan sahur, ibu-ibu kan biasa bangun pagi, kadang-kadang tinggal sholat subuh. Nah, itu kadang-kadang jam-jam itu, iya. Kemudian untuk rawan-rawan kecelakaan atau rawan pelanggaran ini biasanya tempat-tempatnya di tempat perpusat perbelanjaan, pasar atau di tempat-tempat pusasera. Kalau di Wonosobo ini kalau sore ini yang agak trouble ya. Ini ada 2 titik Mas. Ya itu di Jalan Veteran, itu di sana kan tempat tempat jajanan. Iya, kemudian itu di sore biasanya, kemudian di Kauman. Ya, masyarakat bisa mengantisipasi kalau lewat jalan itu minimal lebih sabar. Ya, kemudian atur waktu. Ya. Apalagi yang itu ya Pak, yang di Jalan Kertek itu ya Pak ya. Wah, itu Kertek ya. Juga Kertek itu nanti menjelang lagi kita menggelar operasi kemanusiaan ya. Ya, operasi ketupat itu ya. Itu kapan Pak operasi ketupat Pak? Ini biasanya nanti H-7 sampai dengan H+7. Sedikit bocoran Pak, kira-kira nanti apa yang mau dilakukan sama Polres Wonosobo tuh di daerah situ kan rawan banget Pak. Kita mulai persiapan sudah mulai sekarang menginventarisir sasaran. Sasaran kita berorientasi kepada kegiatan pengamanan tahun lalu di mana-mana daerah rawan macet, rawan kecelakaan, ya black spot itu ya, itu ada beberapa titik di Wonosobo. Salah satunya diantaranya adalah di Kertek karena memang jalur utama, jalur nasional. Kemudian daerah Arendieng, Dieng ini karena memang daerah Wonosobo daerah wisata. Kemudian daerah luar kota ke arah Banjarnegara ini memang karena konstruksi pos jalannya ya, jalan nasional lurus, setelah macet liku-liku jalan lurus masyarakat suka lalai. Itu ya. Iya. Saking lurusnya jadi gitu ya Pak ya, kemudian kita juga persiapan personil. Personil mulai di awal harus jaga kesehatan, terus harus jaga kesehatan, kemudian juga sarana prasarana yang lain. Pak, ini selama bulan Ramadan kan biasanya kan itu Pak petasan Pak, ini juga mengganggu ini juga ya orang beribadah. Dan itu bagaimana Pak? Memang petasan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat ya, memang dilarang. Dilarang. Jadi jenis petasan apapun. Iya, dilarang. Itu diperlukan harus dengan izin tertentu. Bahan peledak itu ya, itu harus ada penggunaannya harus jelas ya. Kemudian petasan itu ada petasan, ada kembang api. Kalau kembang api juga memang ada ketentuannya. Dan itu tidak boleh diledakkan di sembarang tempat. Tempat umum, tempat ibadah ya. Mungkin di tempat-tempat pemusatan massa juga tidak diperbolehkan. Lah ini juga lagi marak petasan, jangan sampai nanti tidak hanya membunyikan membeli tapi apalagi memproduksi. Sangat berbahaya. Kemarin sempat ya Pak yang ada ledakan itu ya. Itu satu rumah di wilayah luar. Dan kalau Wonosobo pernah itu di daerah juga? Pernah itu mungkin bikin petasan tidak sesuai dengan SOP dan memang pada dasarnya dilarang ya? Jadi kembali lagi petasan ini sangat mengganggu, ledakannya juga mengganggu. Mungkin kalau orang punya sakit jantung, ya kemudian juga untuk keamanan diri sendiri juga orang lain. Untuk itu Pak, peredaran petasan itu bagaimana Pak? Apakah juga diperketat atau bagaimana? Pada dasarnya petasan dilarang. Nah, namun demikian tidak menutup kemungkinan namanya orang dari beberapa orang ini kan pengen mengambil kesempatan ya. Nah, tentunya itu di bawah pengawasan, artinya memang mereka selalu mencuri-curi kesempatan. Tapi teman-teman kami di lapangan selalu memberikan dari sosialisasi, edukasi melalui flyer-flyer yang ada digital, menggunakan media sosial yang ada.
Maka kami termasuk salah satu di antaranya kami membersama masyarakat di sini untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan itu dilarang dalam undang-undang dan itu dapat pidana nggak Pak kalau itu petasan? Tentunya mengandung konsekuensi. Setiap undang-undang itu kan ada ketentuan pidananya, dan sangat berbahaya. Jadi Sobat Citra ini sekarang petasan udah ada undang-undangnya Pak ya, apalagi balon udara juga udah ada undang-undangnya ya. Balon udara ini perlu kita ketahui bahwa balon udara ini memang merupakan satu tradisi masyarakat Wonosobo ketika merayakan Idul Fitri. Bahkan kami pertama kali masuk Wonosobo tahun 97 itu sudah melihat balon yang itu seperti balon plastik, balon kerupuk diterbangkan. Seiring berjalannya waktu ada edukasi, ada inovasi, dan saya itu dulu ketika waktu itu juga jadi pelaku juga Mas. Waktu belum ada Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan itu. Tapi dengan seiring waktu bahwa termasuk Wonosobo ini adalah lalu lintas udara penerbangan sangat bahaya. Karena apa? Balon udara ini ukurannya bervarian. Ada yang 10 kali 10, bahkan ada lebih dari itu. Lebih gede. Jadi ini balon udara ini sudah merupakan bagian dari tradisi, tidak mungkin dihilangkan. Tapi bagaimana caranya menerbangkan balon udara ini tidak membahayakan, yaitu ditambatkan. Sudah ada sosialisasi dan edukasi. Dan ini dari para pecinta dan komunitas balon udara juga sudah mengadakan event-event, lomba-lomba sebagai pas itu habis Ramadan tuh Lebaran tuh juga ada itu ya Pak ya, event. Iya, event-event. Dan tahun kemarin ini apalagi pandemi Covid ini 2 tahun dilarang ya, ini kan akhirnya diadakan event di beberapa titik dan ramai sekali dan itu menjadi aset wisata Mas. Iya benar banget. Ikon. Kami ketemu sendiri dari masyarakat dari berbagai wilayah, itu dari Jogja, dari Semarang, ingin melihat balon udara di pagi itu, Oke, gitu ya Sobat Citra, banyak sekali yang sudah disampaikan sama Pak Wandi ya. Kita jeda iklan dulu, masih ada satu sesi lagi Pak Wandi abis ini kita balik lagi, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.